Tidak biasanya Roy Martin mengenakan kemeja batik pada saat menghadiri sidang kasus kepemilikan narkoba yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mungkin kemarin Roy ingin terlihat lebih gagah saat duduk di kursi terdakwa ketika mendengarkan jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Dari raut wajahnya, Roy sepertinya sudah meneguhkan mentalnya untuk hal yang terburuk. Nyatanya Roy Martin belum. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Roy Martin dituntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana reaksi Roy dan keluarga mendengar tuntutan jaksa penuntut umum tersebut? Feby Febiola berani menyumbangkan suaranya dalam sebuah album rohani. Para kontestan Indonesian Idol ketiga menilai kans mereka di babak workshop. Fauzi Baadila terlibat dalam film yang diadaptasi dari novel Jakarta Undercover. Saiful Jamil menengok kembali perjalanan rumah tangganya menjelang ulang tahun perkawinannya yang pertama. Cece Kirani mengaku rela dipoligami. Pemirsa, satu hal yang ditunggu dengan cemas oleh seorang terdakwa adalah vonis hakim. Sebelum vonis dijatuhkan, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya. Nah, dalam kasus Roy Martin, jaksa penuntut umum akhirnya menuntut Roy 1 tahun 6 bulan penjara. Roy sudah siap akan dihukum, tapi Roy terkejut mendengar tuntutan hukumannya yang tidak ringan tersebut. Nah, bagaimanakah reaksi Roy dan keluarganya? Ini dia berita selengkapnya. Tidak biasanya Roy Martin mengenakan kemeja batik pada saat menghadiri sidang kasus kepemilikan narkoba yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mungkin kemarin Roy ingin terlihat lebih gagah saat duduk di kursi terdakwa ketika mendengarkan jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Dari raut wajahnya, Roy sepertinya sudah meneguhkan mentalnya untuk hal yang terburuk. Nyatanya Roy Martin belum sepenuhnya siap saat jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutannya. Menjatuhkan pidana Roy Martin dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dipotong masa penahanan yang telah dijalani, dan denda 1 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Mimik Roy nampak terpukul begitu mendengar tuntutan yang sedianya akan dijatuhkan padanya. Menurut Roy Martin, tidak sepantasnya jika ia dijatuhi hukuman seberat itu. Sementara ada orang lain yang hukumannya tidak setimpal dengan perbuatannya. Saya dituntut 1 tahun 6 bulan untuk sebuah barang yang 0,0 sekian. Artinya kan itu bukan milik saya. Dari awal saya siap dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan saya. Tapi kenapa saya harus dituntut seberat-berat mungkin? Begitu banyak anak-anak pejabat yang minta maaf, saya tidak akan sebut namanya, ditahan 1 bulan dan dilepas. Ada yang 2 bulan dilepas. Ada yang barang buktinya 10 kali, 20 kali dari barang saya cuma 3 bulan. Kenapa saya harus 1,5 tahun? Senada dengan suaminya, Ana Maria sedikit kecewa dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Ana percaya suaminya adalah korban rekayasa. Ya mudah-mudahan itu bukan final ya. Mudah-mudahan majelis hakim bisa melihat kasus ini lebih bijaksana aja. Gitu. Kami berharap juga para jaksa lebih melihat ini lebih jernih deh gitu lah, melihat bahwa ada satu rekayasa di sini gitu. Jadi ya tolong lebih ke hati melihatnya. Gitu. Mas Ham tidak membeli, diberi. Yang menaruh juga Herman kan. Herman yang menyimpan di tas. Mas Roy itu tidak pernah menyimpan barangnya di tas
karena itu tas terbuka dan saya yang selalu bersihkan tas itu karena masuk itu udah agak-agak jorok. Namun Roy Martin masih punya satu kesempatan lagi. Ia serta tim penasehat hukum akan mengajukan pledoi, sebuah pembelaan yang akan disodorkan pada hakim ketua saat sidang selanjutnya nanti tanggal 15 Mei. Saya akui semua perbuatan yang saya lakukan dari awal saya bertanggung jawab. Tapi kalau di luar yang barang saya punya dan itu dituntut, itu hak jaksa saya kira. Kenapa sebagai artis saya harus lebih berat? Tidak lebih berat, tidak lebih ringan. Saya warga negara Indonesia, perlakuan hukum sama. Jaksa nggak perlu takut menuntut saya rendah, takut dianggap kolusi. Padahal nggak. Dilihat dari fakta-fakta persidangan, nanti dalam pembelaan akan kami paparkan apa aja itu. Seorang yang mengaku dirinya terpelajar harus adil sejak dalam pikirannya. Saya percaya majelis hakim, orang-orang terpelajar, maka mereka harus mengambil keputusan adil sejak dalam pikirannya. Pemirsa, Anda lebih mengenal Feby Febiola sebagai seorang pemain sinetron. Tak banyak orang tahu bahwa Feby Febiola mempunyai suara yang cukup merdu. Feby menyumbangkan suaranya untuk sebuah album rohani. Lain lagi dengan kontestan Indonesian Idol ketiga, tidak diragukan lagi bahwa suara mereka pasti sangat merdu. Mereka belum punya album, namun satu di antara mereka akan jadi idola Indonesia. Mari kita tengok persiapan mereka, tapi tentu saja setelah Feby Febiola berbagi cerita tentang album rohaninya. Tuhan tak hanya memberi Feby Febiola wajah yang cantik dan karir yang bagus, namun juga suara yang indah. Suara indah Feby Febiola tersebut dapat dinikmati dalam album rohani bertajuk Decade of Dedication. Dalam album kompilasi ini, Feby hanya mendendangkan satu buah lagu. Selebihnya adalah penyanyi-penyanyi profesional seperti jebolan Indonesian Idol pertama, yakni Suci Wulandari. Kebetulan lagu Allah Peduli ini termasuk hits ya untuk kalangan rohani, sehingga saya tahu by heart. Saya tahulah lagu ini, hafal karena sering dinyanyikan di gereja. Terus juga saya punya kasetnya, jadi mungkin nggak perlu latihan yang intensif, tapi mungkin yang diperlukan lebih ke penghayatan, karena bagaimanapun juga kan ini album rohani, bikinnya sih yang mendengar bisa merasakan hadirat Allah gitu. Album rohani tentu saja punya segmen pasar yang sangat terbatas. Apakah Feby tak berminat untuk bikin album solo yang punya segmen pasar lebih luas seperti album musik pop misalnya? Mungkin kalau dipikir-pikir mungkin saya nggak layak ya, karena ya mungkin saya masih manusia biasa yang mungkin nggak masih banyak kekurangan, tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat lah. Iya, sebetulnya sih tawarannya sudah ada, cuma karena mungkin kesempatan yang tersedia sekarang kan rohani, dan mungkin untuk sementara masih konsentrasi di sini dulu, karena saya kan juga bagi-bagi waktu juga sama sinetron, jadi belum ada waktu yang untuk sekuler, untuk sementara rohani dulu. Nah, membaca judul album Decade of Dedication, sepertinya orang tak gampang menyadari bahwa album ini adalah album rohani. Sebenarnya album ini didedikasikan buat siapa sih? Dan mungkin album ini didedikasikan untuk mereka yang mempunyai masalah, mereka yang mempunyai pergumulan hati, mempunyai permasalahan yang mungkin nggak ada jalan keluarnya gitu. Album ini justru untuk dunia, untuk mereka. Album ini untuk supaya orang-orang yang mempunyai masalah di dalam dunia ini, masalah apapun, itu bisa imannya bisa bangkit gitu. I'm at a bright and shiny path to help you across. Robin, Gleno, Lee, dan Nobo, 4 anak muda ini adalah penyanyi berbakat yang sekalipun belum menelurkan album namun punya prospek besar jadi idola Indonesia. Mereka sedang digodok di babak workshop Indonesian Idol sebelum memasuki babak mematikan di babak result show kedua pada hari Jumat malam besok. Kita jelas lebih tinggi tingkatannya, lebih nervous. Tapi kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya bisa tampil. Perjalanan kita masih sangat jauh ya. Kita aja sekarang masih di babak workshop. Sementara untuk menjadi the next Indonesian Idol, seenggaknya harus jadi salah satu dari 12 besar. Itu yang bisa kita capai. Ini memang baru awal perjalanan.
Siapa yang punya mental tangguh, siapa tak terpukul mendengar komentar dewan juri yang cukup pedas, setidaknya jadi bekal untuk sampai di perjalanan akhir nanti. Saya akan memberikan sesuatu yang benar-benar itu menunjukkan diri saya sendiri. Karakter saya akan saya keluarkan. Kalau aku kritikannya untuk masalah apa ya, penampilannya harus lebih ngebum gitu ya kan.